sangat 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 besar sekali dampaknya, terutama di perpustakaan. Jadi mungkin nanti insya Allah kalau kita perkuliahan sampai kapan ya, Yunita? Perkuliahan sampai kapan, nak? Sampai bulan Juni ya? Tanggal berapa ya? Kalender akademik ternyata batas akhir itu adalah 24 Juli. Artinya Juni itu masih terakhir. Mungkin nanti Ibu akan mencari tahu dulu. Nanti tugas Ibu ada satu saat mungkin kita akan kunjungan ke museum. Ada di sana terkait dengan bagaimana cara mengisolasi fungi-fungi dari indoor. Jadi Ibu pengennya kita jalan ke sebuah museum, kita bareng-bareng pergi. Nanti setelah itu kita belajar di sana. Nanti Ibu cari tahu dulu ya. Nanti Ibu akan informasi pada kalian untuk yang biodiversitas fungi ini kita pergi ke sana. Nah, salah satunya itu adalah dari genera Aspergillus, Penicillium, Taromyces. Nah, ini adalah fungi-fungi yang ditemukan di indoor. Ingat waktu dulu, waktu zamannya COVID, di mana tidak ada satupun manusia yang pergi keluar, semuanya terkurung di dalam rumah. Sehingga kurang lebih hampir 1 tahun, bioskop, mall, itu semuanya sepi. Nah, ternyata kerusakannya itu di bidang industri ya, terutama kerusakannya itu sampai miliaran. Kenapa? Karena ini contohnya adalah kasus yang produk sepatu yang terkenal, produk tas-tas yang terkenal, itu semuanya ditumbuhi oleh kapang. Terus bioskop-bioskop juga, itu semuanya ditumbuhi oleh kapang. Dan ini menyebabkan kerusakan. Nah, kenapa? Karena salah satu kemampuan dari kapang itu dia bisa menghasilkan enzim yang mana bisa menguraikan lignin, yang mana bisa menguraikan selulosa, yang mana bisa menguraikan semua yang terkait dari berbahan dasar polisakarida yang sangat panjang sekali itu bisa diuraikan oleh kapang. Nah, ini adalah contohnya kerusakan tersebut. Nah, ini disebabkan oleh fungi indoor, ya. Nah, kita sudah ketahui bahwa fungi itu kan punya struktur yang namanya hifa. Kemudian kumpulan dari hifa akan membentuk miselium. Kemudian dia juga menghasilkan spora, baik itu spora seksual maupun spora aseksual. Kalau spora seksual, spora yang dihasilkan dari peleburan di antara dua organ yang berbeda. Kalau spora aseksual artinya dia akan tumbuh dari bagian tubuhnya itu akan tumbuh menjadi organisme yang baru. Nah, fungi juga punya kemampuan. Tidak semua fungi memiliki kemampuan dimorfik. Dimorfik itu artinya ada kalanya dia berbentuk satu sel, kemudian ada juga dia berbentuk yang uniseluler. Jadi itu adalah dimorfik dan itu dimiliki oleh Candida albicans. Candida albicans itu adalah yeast yang punya kemampuan dimorfik. Jadi bisa dia berbentuk uniseluler, bisa dia berbentuk seperti miselium. Jadi kalau kondisinya tidak menguntungkan, dia berbentuk seperti miselium. Jadi si selnya terus memanjang, 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 tidak lepas, sehingga seperti pseudohifa ya hifa semu. Nah, ini konsep dasar dari fungi. Mudah-mudahan sudah tahu ya terkait dengan ini semua. Kemudian kalau kita lihat juga, fungi itu juga punya bentuk dari konidia. Ada bentuknya spherical, subspherical, piliform, atau clavet. Nah, ini adalah juga merupakan dasar dari kita melakukan identifikasi. Jadi nanti kalau kamu ingin melakukan topik isolasi identifikasi fungi indoor,
Berarti kamu melakukan isolasi dengan cara metode apa misalnya? Filter filter membran atau metode apapun. Kemudian setelah itu kalian mengisolasi. Nah, ketika melakukan isolasi, kalian cek itu apakah bentuk sporanya, kemudian hifanya seperti apa, miseliumnya seperti apa, sampai kita mendapatkan identitasnya. Nah, itu adalah kita melakukan identifikasi secara makroskopik serta mikroskopik. Nah, terkait dengan ini kemarin Ibu menawarkan, silahkan kalau yang memang berminat, japri ke Ibu. Ada seorang peneliti dari BRIN, namanya Prof. Atid. Dia adalah seorang taksonomis sekali, jadi dia akan melakukan isolasi dan identifikasi kamir-kamir dari daerah Kalimantan. Beliau sedang melaksanakan proyek tersebut. Nah, beliau sampaikan dia membutuhkan 2 orang mahasiswa, tetapi dia harus memiliki kompetensi ataupun kesukaan di laboratorium, karena nanti akan melakukan isolasi, identifikasi, kemudian melakukan uji biokimia, betul-betul based on lab gitu. Jadi kalau memang tertarik dan rumahnya di sekitar BRIN, misalnya silahkan kontak Ibu. Dia membutuhkan 2 orang mahasiswa, tetapi Ibu juga harus betul-betul menyaringnya ya. Kenapa? Karena kan ini membawa nama baik prodi. Kebetulan beliau itu adalah seorang profesor yang sangat perfect sekali gitu dalam hal dan sangat ahli. Jadi kalau memang ingin menjadi seorang taksonomisis, beliaulah orang yang tepat. Nah, silahkan nanti pembimbing satunya adalah Ibu, kemudian pembimbing 2-nya adalah Prof. Atid. Semua biaya akan di-cover, kemudian nanti topiknya juga sudah ditentukan. Nah, Ibu memerlukan 2 orang. Nanti silahkan kalau memang yang berminat, itu untuk kontak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini berdasarkan secara apa namanya? Ada juga ini adalah mikroskopiknya ya. Ada yang bentuk elips, ada yang klavat, ada yang ini macam-macam. Ini adalah dasar kita melakukan identifikasi. Konidia itu adalah merupakan satu parameter yang harus kalian peroleh untuk kita melakukan identifikasi dari si fungi. Nah, ini adalah mold identification. Bagaimana cara kita melakukan identifikasi? Nah, cara untuk melakukan identifikasi pertama adalah kalian ketahui dulu tadi bentuk sporanya apa, warna sporanya apa, kemudian ukuran dari sporanya apa, kemudian dicek lagi misalnya hifanya bagaimana, kemudian vesikelnya itu seperti apa. Nah, itu adalah dasar-dasar kita melakukan identifikasi. Nah, kalau seperti ini kalian sebenarnya secara cepat bisa melakukan identifikasi, oh dia adalah termasuk kelompok Rhizophus. Kenapa? Karena salah satunya punya punya sporangium. Jadi si sporanya itu ada di dalam sebuah kantung yang disebut sebagai sporangium. Nah, di dalamnya ada spora itu yang disebut sebagai spora sneospor. Nah, seluruh dari kapang yang memiliki karakter seperti itu diklasifikasikan ke dalam kelompok Zygomycetes. Kelas Zygomycetes. Generanya Rhizophus. Spesiesnya kita tidak bisa menentukan spesies, harus melakukan uji yang lebih lanjut lagi. Tapi minimal genera ataupun kelas itu kalian sudah tahu. Nah, ini adalah salah satu kita melihat struktur dari Zygomycetes. Zygomycetes ini ada struktur namanya columella. Apa itu columella? Kalau yang ini, struktur ini adalah sporangiofor. Sporangiofor itu artinya tangkai spora. Nah, sporangiofor itu akan mengalami penebalan atau dia akan melebar. Ini disebut sebagai columella. Bentar ya. Columella ya. Jadi bagian yang menebal dari sporangiofor itu disebut columella. Nah, di dalam columella ini ada yang disebut sebagai sporangium. Nah, ini adalah sporangium. Satu kantung ini disebut sebagai sporangium. Di dalam sporangium ini ada spora. Nah, ini namanya sporangios. Ini adalah tipikal dari
genera Zygomycetes, dari kelas Zygomycetes. Nah, kemudian ada lagi yang disebut sebagai Merosporangia. Kalau Merosporangia itu adalah struktur yang di dalamnya ada banyak spora. Jadi tipikalinya kalau misalnya sporangiumnya seperti ini, di dalam satu kantung, di dalam satu kolumela itu ada banyak kantung, di dalam banyak kantung itu ada spora, maka tipikalnya adalah Merosporangia. Nah, zigospor itu punya kemampuan untuk menghasilkan spora seksual. Kelas Zygomycetes itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan spora seksual. Spora seksualnya namanya zigospor. Kenapa dia disebut zigospor? Karena hasil peleburan di antara dua buah struktur yang berbeda. Ini positif, ini negatif, melebur membentuk struktur yang disebut sebagai zigospor. Nah, ini adalah sporangium. Dari sporangium akan pecah dia membentuk hifa, hifa membentuk miselium, dari miselium dia akan membentuk struktur yang utuh seperti ini. Kemudian ada juga yang disebut sebagai chlamydospora. Apa itu chlamydospora? Chlamydospora adalah hifa yang mengalami penebalan. Nah, ini adalah penebalan. Kalau dia lepas, maka dia akan membentuk satu individu yang baru yang seperti ini. Gitu. Jadi, chlamydospora ini adalah seperti penebalan sel hifa yang mengalami penebalan, yang mana kalau dia lepas dia akan membentuk satu individu baru. Nah, ini adalah ciri-ciri dari Zygomycetes. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas? Ada? Silakan kalau ada yang mau bertanya, nak. Jelas ya? Oke, Ibu lanjut ya. Hmm, apa lagi nih? Nah, ada lagi kelompok Hypomycetes. Kelompok Hypomycetes itu biasanya kelompok yang memang hidupnya itu dia adalah kapang ya. Kapang yang mana dia itu punya strukturnya tuh berbagai macam. Ada yang cottony, nah ini adalah struktur dari hifa. Ada cottony, ada velvety, ada granular, atau ada glabrous. Jadi kalau glabrous tuh seperti flat gitu ya ininya. Kemudian kalau granular itu seperti kalau misalnya kalian lihat di permukaannya, si hifanya tuh seperti bintik-bintik, tapi warnanya hitam. Kemudian kalau velvety itu seperti Rhizopus oligosporus, seperti tempe, kapang yang ada pada tempe itu adalah velvety. Kalau Cottony itu dia lebih ke atas itu lebih jarang-jarang sih si miseliumnya. Nah, ini adalah ketika kita akan melakukan identifikasi. Ada kelompok kelas yang disebut sebagai Hypomycetes. Hypomycetes ini adalah therefore fungi atau fungi yang mana dia itu biasanya belum diketahui fase seksualnya. Nah, itu dikelompokkan sebagai Hypomycetes. Jadi dia Hypomycetes itu biasanya kelompok-kelompok fungi yang belum diketahui fase spora seksualnya. Nah, ini adalah beberapa Hypomycetes. Kelompok ini termasuk ke dalam Hypomycetes ya. Contohnya ini adalah sebanyak ini generanya. Jadi kalian kalau berbicara tentang fungi itu banyak banget macamnya. Jadi aduh ini kebayangkan banyak sekali generanya. Dari satu genera aja pasti akan menghasilkan spesies yang berbeda. Nah, ini adalah cara beberapa kelompok Hypomycetes, salah satunya adalah Aspergillus. Nah, ini adalah cara memperoleh gambar yang sangat baik sekali. Yang gambar L ini adalah Aspergillus. Kalau Aspergillus itu si apa namanya? Si Conidianya itu ada di luar permukaan gitu ya, tapi dia tidak terbungkus oleh kantung. Makanya beda dengan Rhizophus. Ini adalah kelompok dari Aspergillus. Nah, Aspergillus ada yang tipikalnya uniseriat, ada yang tipikalnya biseriat. Nah, kenapa dia disebut sebagai Aspergillus? Salah satunya adalah ini. Dia punya struktur yang disebut sebagai, strukturnya adalah seperti ini. Ini adalah hifa substrat, hifa yang menempel pada substrat. Kemudian ini adalah conidiophore. Di sini juga dia punya vesicle. Kalau ini namanya vesicle kalau pada Aspergillus. Ini vesicle ya, ini adalah vesicle. Kemudian di sini ada lagi pialit. Nah, di sini ada lagi metula. Nah, baru ini conidia. Oke. Nah, ini adalah conidia. Tipikal seperti ini adalah tipikal biseriat. Biseriat.
Biseriat. Artinya dia punya dua struktur hifa yang berbeda, dua struktur organel yang berbeda untuk mendukung konidia. Ini adalah konidia. Konidianya. Nah, ini adalah vialit, ini vialit, 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 dan ini adalah metula. Metula. Nah, ini adalah konidia. Nah, tipikalnya ini adalah biseriat. Ada lagi yang uniseriat. Nah, kalau ini adalah uniseriat. Ini adalah uniseriat. Uniseriat. Kalau uniseriat, dia tuh hanya ada satu vialit saja. Jadi tipikalnya sama, tapi dia hanya ada satu vialit saja yang mendukungnya. Jadi ini seperti ini tipikalnya. Nah, jadi hanya ada satu struktur yang mendukung dari satu struktur yang menghasilkan konidia. Nah, ini adalah vialit. Nah, ini adalah uniseriat. Nah, ini adalah pada Aspergillus. Gitu ya. Jadi kalian sudah tahu tuh genera Aspergillus, kemudian genera Rhizopus. Baik, ada yang bertanya? Ada yang tanyakan? Apakah sudah jelas? Baik, sudah ya. Mudah-mudahan penjelasan Ibu ini menambah wawasan kalian bahwa oh iya ya ternyata ada berbagai macam. Nah, ini adalah contoh yang baik. Biasanya kalau kita menumbuhkan kapang itu ada di 3 titik dan jangan dibulak-balik. Kalau dibulak-balik tuh apa namanya nanti hasilnya tidak baik. Kemudian ini adalah mikroskopiknya. Nah ini contoh mengambil gambar yang baik ya untuk pengamatan mikroskopik. Ini ada beberapa paper yang disampaikan bahwa spora suspensi. Nah, ini untuk membuat spora suspensi. Kemudian ini adalah media yang direkomendit untuk mengisolasi kapang. Ada Zapek yeast agar, ada malt extract agar, ada Zapek, ada PDA. Jadi tidak hanya PDA untuk kita melakukan isolasi. Nah, untuk kita melakukan isolasi dan identifikasi kapang, mau itu indoor maupun outdoor, tahapannya pertama adalah morphological karakterisasi. Jadi tahapan yang pertama ini adalah morphological karakterisasi. Kalau morphological karakterisasi, apa sih yang diambil? Pertama, kamu harus pastikan pengamatan secara mikroskopis. Yang kedua adalah pengamatan secara makroskopis. Untuk pengamatan makroskopis, dilihat koloninya, teksturnya, kemudian sporulasinya, color of micelia, kemudian apakah ada pigmen atau tidak, exudate dropnya bagaimana. Ini adalah semua data untuk pengamatan makroskopis. Kalau mikroskopis, ini adalah sebuah cara ataupun karakter yang dilihat. Karakternya apa? Bentuk konidianya, bentuk dari konidiofornya, bentuk dari vesikelnya, bentuk dari apakah dia uniseriat atau biseriat, kemudian apakah dia vialitnya bagaimana bentuknya, ukurannya, dan seterusnya. Jadi semuanya adalah secara mikroskopik. Nah, ini adalah sebagai data. Ketika sudah punya data makroskopik, mikroskopik, kemudian bisa juga dilakukan identifikasi molekular. Jadi identifikasi molekular adalah identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui identitas suatu kapang dengan mempergunakan fragmen DNA tertentu. Nah, itu biasanya secara tercepat. Jadi, kalau kita sudah melakukan identifikasi molekuler, apakah perlu juga, Bu, kita melakukan morphological karakterisasi? Perlu. Kenapa? Karena molekular identifikasi itu harus didukung oleh morphological karakterisasi, gitu ya. Nah, bisa juga kita melakukan uji biokimia juga bisa. Nah, kalau Kamir itu biasanya dilakukan uji biokimia. Contohnya misalnya uji biokimianya misalnya apakah kemampuan dia fermentasi menggunakan gula-gula, kemudian pertumbuhan asimilasi menggunakan berbagai macam gula-gula, kemudian uji ditumbuhkan dari berbagai macam gula. Nah, itu adalah salah satu biokimia karakterisasi dari Kamir. Nah, kalau kalian perhatikan,
Prof. Atit ini itu sangat ahli untuk proses identifikasi. Kalau ibu belum melakukan identifikasi secara biokimia ya, karena memerlukan medium dan bahan yang cukup banyak juga. Nah, kemudian itu adalah molecular identification. Nah, setelah itu kamu bisa mengetahui identitasnya apa. Tapi secara morfologi itu baiknya kalian mengetahuinya karena seorang ahli taksonomi, kalau misalnya kalian sangat ahli ataupun ingin menjadi ahli di bidang mikologi, pengetahuan tentang morfologi taksonomik tanpa menggunakan molekuler itu sangat mumpuni dan sangat dicari oleh orang. Karena kalau hanya molekuler itu gampang, kamu tinggal ekstraksi genom, kemudian langsung ngeblas aja, langsung PCR, langsung ngeblas, itu mudah. Tapi kalau mengetahui karakterisasi berdasarkan morphological characterization, itu adalah satu expertise sendiri. Ya. Oke, baik. Ini adalah contohnya beberapa spesies indoor seperti Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus cereus. Ini adalah kelompok-kelompok dari Aspergillus yang banyak ditemukan di indoor, yang banyak ditemukan di dalam ruangan. Jadi jangan salah, kalaupun kamu kelihatannya bersih, itu kalau kamu isolasi dari gordeng atau dari karpet misalnya, pasti banyak ditemukan jenis-jenis Aspergillus ini. Nah, itu sebabnya kenapa kalau pernah nggak kamu masuk ruangan, terus kok tiba-tiba bersin gitu. Nah, itu salah satu dari efek dari spora itu bisa menyebabkan alergi. Salah satunya adalah seperti itu, ya. Nah, ini yang tadi sudah Ibu jelaskan untuk yang genera Aspergillus. Genera Aspergillus itu kita ada food cell, kemudian ada conidiophore, ada vesicle, ada conidia. Nah, ini adalah tipe uniseriat, tadi ada vialit, kemudian kalau tipe biseriat ini adalah medula. Nah, nanti kalau Ibu lihat hasil dari Pabimo, kalau ternyata misalnya hasilnya nggak bagus ujiannya, Ibu kan nggak mau kalian tidak lulus ya. Mungkin nanti Ibu kasih ujian sebagai tambahan. Tapi mudah-mudahan kalian bagus semuanya ya ujiannya. Ujiannya itu kurang lebih pilihan berganda. Ibu sudah diberikan soalnya, jadi kalian pelajari apa yang sudah diberikan. Apa ya? Materinya sudah ada semua belum nggak, Junita? Materinya udah punya semua dari Pak Bimo? Untuk materi yang dari Pak Bimo kita sudah pegang semua. Oke, good, pelajari ya. Satu kali lagi pertemuan, minggu depannya baru Pak Bimo. Nah, ini contohnya lagi. Ibu lanjut ya. Ibu berikan kalian tadi kalian sudah mengetahui apa sih genera dari Rhizopus, genera dari Aspergillus, kemudian sekarang contoh lagi adalah genera dari Physaelomyces. Jadi kamu expert nih untuk melihat dan mengidentifikasi sampai genera saja, genus ya, tidak sampai spesies. Kalau ada lagi genera Physaelomyces ini termasuk Hypomyces ya, di mana dia menempel pada substrat si kapangnya, si miselium dari kapangnya. Ini ada lagi Physaelomyces, Acremonium, dan Fusarium. Yang spesifiknya kalau Physaelomyces dia bentuknya seperti ini. Jadi ada conidiophore, tapi dia di sininya itu apa ya? Nah, di sininya itu ini adalah ya seperti botol seperti ini, kemudian dia conidianya seperti ini. Nah, ini adalah Physaelomyces, kelompok Physaelomyces di mana dia vialitnya itu tapret, jadi seperti menempel pada tapret, kemudian conidianya bentuknya adalah chains atau seperti rantai. Ada lagi Acremonium. Kalau genera Acremonium, conidianya in slimy head. Jadi conidianya itu menumpuk seperti ini. Jadi dia tidak punya struktur kolumella, dia tidak ada. Ini adalah Acremonium. Nah, ada lagi Fusarium. Fusarium itu sangat spesifik ya. Dia punya makroconidia. Jadi dia seperti bumerang nih. Conidianya seperti bumerang dan dia punya sekat dari masing-masing dari si hifanya. Nah, kalau sudah ketemu spora seperti ini, pasti dia Fusarium. Cepat kamu bisa menentukan berarti dia adalah Fusarium. Kalau spesiesnya apa harus dilanjutkan dengan identifikasi lain.
Jadi tadi ada Aspergillus, ada Rhizopus, ada Phaeocolomyces, ada Acremonium, ada Fusarium. Kalau Acremonium, sekali lagi konidianya sangat slimy, kemudian dia juga powdery dan bentuknya adalah putih. Tapi kalau Fusarium, dia juga colorful, tetapi dia punya makrokonidia yang bentuknya adalah fusiform. Jadi si konidianya bentuknya adalah fusiform, seperti seperti elips, tetapi ujungnya runcing. Nah, itu adalah contoh dari genera dari si Fusarium. Oke. Ini berdasarkan ini berdasarkan dari sekat dari konidia. Nah, tipe-tipe dari sekat dari konidia ini sebagai dasar identifikasi juga. Pertama, dia ada yang amerospor. Amerospor itu artinya dia tidak memiliki sekat dan biasanya bentuknya polos seperti ini. Ada lagi didimospor, artinya sporanya punya dua sekat, punya satu sekat tapi dia terbagi menjadi dua, jiji itu dua. Ada lagi pragmospor. Pragmospor dia ininya horizontal, sekatnya itu adalah horizontal. Kalau dictyospor itu dia berdua, ada yang horizontal, ada yang vertikal, horizontal, vertikal. Ini adalah tipe-tipe dari spora. Jadi banyak informasi yang bisa kalian gali terkait dengan spora. Oke, berikutnya adalah ini nggak usah. Ini adalah tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan mikotoksin. Nah, yang paling menarik itu adalah ternyata fungi itu punya kemampuan untuk menghasilkan FOC. Ada MVOC, istilahnya ada MVOC, ada VOC, ada FOC. Jadi ini bisa macam-macam ya, tapi walaupun pengertiannya sama. Jadi volatile compound dari kemampuan si fungi itu untuk menghasilkan senyawa volatil. Senyawanya itu akan menguap ya, terdifus. Biasanya memiliki berat molekul yang cukup kecil. Nah, kalau misalnya untuk melihat ini bisa digunakan alat GCM test. Kemudian Cladosporium nggak usah deh. Ini Cladosporium, ini salah satunya ya. Salah satu Cladosporium juga ini bisa kita lihat secara morfologi. Ini morfologi dari Cladosporium. Ini juga masih Cladosporium. Macam-macam spesiesnya. Nggak usah. Jadi sekali lagi, fungi bisa kita temukan di berbagai macam substrat, salah satunya di indoor dengan berbagai macam genera. Nah, bagaimana kriteria kerja atau unjuk kerja dari kita melakukan isolasi? Sama adalah isolasi, kemudian di subkultur, diidentifikasi, di plating, kemudian dihitung dan dilaporkan. Jadi sekali lagi bahwa kita bisa menemukan fungi dari berbagai macam substrat, salah satunya adalah dari indoor. Dari indoor kita bisa menemukan berbagai macam genera yang mana kita bisa mengisolasinya. Nah, genera-genera itu bisa berakibat positif, bisa juga berakibat negatif. Kalau salah satunya adalah yang menyebabkan deteriorisasi atau kerusakan pada berbagai macam substrat organik karena fungi-fungi yang indoor ini. Oke, sudah selesai. Baik, ada yang tanyakan? Silakan. Sudah jelas? Sudah? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu mempersilahkan kalian untuk melanjutkan tugas yang tadi sudah Ibu sampaikan. Silahkan dibagi kelompoknya, siapa yang mengerjakan bab apa, kemudian langsung dikerjakan. Sekarang masih ada waktu ya, masih ada waktu supaya nanti minggu depan tidak ada lagi kalian mengerjakan. Silahkan dikerjakan, bagikan kelompok, kemudian nanti dalam satu kelompok itu bagi tugas, siapa yang mengerjakan apa supaya tidak ditunda-tunda ya. Jadi Ibu akan melakukan asinkron, jadi tidak selalu kita tatap muka di Zoom ini, tetapi silahkan dilanjutkan dengan tugas berikut. Baik, jelas sampai sini? Ya, terima kasih. Ada yang tanyakan? Ada? Dari saya Nggak ada.
Baik, kalau tidak ada, Ibu cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, yang buat di jalan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.